Suster, brother, Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang terkasih dalam Kristus. Hari ini kita memasuki Minggu Suci, Pekan Suci yang diawali dengan perayaan Minggu Palma. Ditandai dengan daun-daun palma. Kita mengawalinya pada hari ini dengan upacara gado-gado. Kenapa saya katakan gado-gado? Karena di awal kita teriak-teriak, Hosana, terpujilah Kristus Raja Maha. Semangat, tapi setelah itu kita diajak merenungkan kisah sengsara. Maka hari ini kita diajak untuk mengawali dalam masa mengenang, merasakan, dan ikut ambil bagian dalam penderitaan Tuhan. Bacaan-bacaan hari ini bukan sekedar cerita tentang sengsara dan salib, melainkan lebih pada undangan kepada kita untuk memandang dan merenungkan secara lebih mendalam tentang makna kasih Tuhan. Dari bacaan pertama kita dapat merenungkan bahwa Tuhan memberi semangat kepada yang letih lesu dan mengajar kita untuk terus membuka hati dalam kepercayaan dan iman. Begitu banyak dari kita yang merasa letih lesu, bukan karena pekerjaan semata, meskipun itu juga, tetapi pertama-tama karena luka hati, luka batin kita, tekanan hidup, kekecewaan, dan bahkan pengkhianatan dari orang terdekat. Dalam kitab Yesaya, kita bisa melihat pribadi yang terus berjuang menghadapi kelesuan itu dengan hati yang tegar karena ia percaya sungguh bahwa Tuhan akan menolong. Tuhan pasti menolong. Dalam kisah sengsara yang baru saja kita dengarkan panjang lebar sambil mengantuk-ngantuk. Kalau yang berdiri di depan, saya jamin tidak mengantuk. Dalam kisah sengsara kita bisa melihat bagaimana Tuhan Yesus sungguh-sungguh mewujudkan makna kasih itu secara nyata. Ia tidak hanya berbicara tentang kasih, tapi ia menjalani kasih itu sampai habis. Coba bisa kita bayangkan Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Yesus duduk bersama murid-muridnya pada perjamuan terakhir. Saat perjamuan terakhir, Yesus tahu betul siapa yang tidak setia, dan Yesus tahu betul siapa yang akan mengkhianati. Yesus tidak melakukan seperti itu, bahwa ada yang akan menyangkalnya sampai 3 kali. Siapa tadi yang menyangkal? 3 kali menyangkal. Bahkan sampai yang bertanya pun istrinya sendiri. Betul kamu orang dari bagian ini? Jawabnya, menengah kowe. Tuh. Bukan. Saya bayangkan suami istri jadi pembawa pasio lalu udur-uduran dewe. Kayak aku neng tengah kita belo sing ndi gitu. Ya, biar aja geger sendiri. Yesus tahu siapa yang akan meninggalkannya. Namun lihat, Yesus tetap memecahkan roti dan menyerahkan piala kepada mereka semua. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, kasih sejati tidak menunggu keadaan yang sungguh ideal.
Kasih sejati tidak menunggu situasi yang betul-betul normal. Kasih sejati tetap memberi, bahkan ketika tidak dihargai. Bahkan ketika tidak dibutuhkan lagi. Bahkan ketika dicuekin. Bahkan ketika disingkirkan. Bahkan melihat sendiri terjadi persekongkolan dan lain sebagainya. Kasih sejati tetap hadir, walaupun balasannya adalah yang menyakitkan. Dalam surat kepada jemaat di Filipi kita belajar bagaimana Yesus menjadi besar. Bukan soal punya banyak teman. Bukan soal punya kuasa. Bukan soal banyaknya disanjung, bukan soal banyaknya dipuja, bukan soal banyaknya dihargai, tapi justru ketika tetap melayani, memberi yang terbaik, ketika diremehkan, ketika direndahkan, ketika disingkirkan atau dikhianati, bahkan oleh orang-orang yang menjadi kepercayaannya. Inilah kasih yang sejati. Apakah itu mudah? Tentu tidak. Apakah akan selalu dipahami orang? Tentu juga tidak. Bahwa Yesus disalibkan bukan karena ia melakukan yang keliru dan jahat, tapi ia justru disalibkan karena adanya orang-orang yang merasa terganggu kenyamanannya oleh sikap dan tindakan Yesus yang terus-menerus sekalipun diancam, sekalipun terus-menerus diintimidasi, tetapi Yesus tetap melakukan kebaikan itu seturut dengan rencana dan misi Allah. Dalam kondisi yang hancur pun, dalam kondisi hati yang tersakiti, Yesus tetap memilih untuk menjalankan misi itu. Mari kita belajar dan belajar terus untuk mencintai, walau tidak selalu dimengerti, dipahami, terutama dalam keluarga kita. Sekalipun kita tidak selalu bisa dipahami oleh pasangan kita, tidak selalu bisa dipahami oleh anak-anak kita, tidak bisa dipahami oleh orang tua atau orang-orang di sekitar kita, dalam komunitas ataupun dalam kelompok-kelompok iman lainnya. Bahkan mungkin dalam pelayanan-pelayanan kita dalam gereja kurang mendapatkan penghargaan yang semestinya. Mari kita tetap belajar melakukan itu sekalipun pahit dan berat. Pengampunan bukan berarti kita membenarkan kesalahan orang, tetapi kita memilih untuk tidak dikuasai oleh luka hati yang begitu menyakitkan. Maka pada saat-saat kita belajar memahami, itulah pengampunan terjadi. Ingat, Yesus tidak menolak penderitaan, tapi justru menerimanya karena kasih yang mendalam. Maka marilah di masa pekan suci ini, kita masuk dalam suasana penuh rahmat Allah, dengan hati yang terus terbuka akan kasih-Nya. Kita satukan luka hati kita, beban batin kita, berbagai penderitaan yang kita alami dengan derita salib Kristus. Kita yakin dan percaya suatu saat nanti kita juga akan boleh mengalami kebangkitan, kehidupan, dan kemuliaan bersamanya. Allah memberkati kita.